Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Di sini saya akan menerangkan perbedaan antara gelang Dewa Cinta dengan gelang Raja Asmara. Semua gelang Dewa Cinta dan Raja Asmara disematkan pada kayu bertuah, yaitu kayu setigi. Yaitu sekarang saya buat dan saya masukkan kekuatan daya ke dalam kayu setigi. Sebelumnya saya masukkan ke dalam kayu wali kukun. Banyak klien, dulur-dulur permintaannya yaitu kayu setigi. Kayu setigi dikenal adalah rajanya kayu bertuah. Kayu setigi terkenal sebagai kayu bertuah, wingit. Dan kayu setigi ini saya pesan langsung dari Banyuwangi, pesisir Banyuwangi, karena lumayan kualitas bagus dari sana. Perbedaannya apa? Gelang Dewa Cinta dan Raja Asmara. Kalau Dewa Cinta diperuntukkan gunanya khusus untuk masalah percintaan, asmara, dan jodoh. Kalau gelang Raja Asmara, guna manfaatnya disematkan kerejekian, untuk kelancaran dagang, pelarisan, dan masalah jodoh, asmara, percintaan. Itulah perbedaan dari gelang Dewa Cinta dan gelang Raja Asmara. Gelang Dewa Asmara disematkan dari beberapa kekuatan daya kodam yang dimasukkan ke dalam gelang ini. Itu terbuat dari gelang kayu setigi, atau orang bilang sinteki. Kayu sinteki ini adalah kayu setigi laut. Gelang Dewa Cinta yaitu disematkan yaitu satu kodam Eyang Janoko. Eyang Janoko adalah kekuatan daya mahaba lewat tatapan mata, yaitu pandangan mata kita ke target atau yang dituju. Kedua, kodam Nyai Ronggeng. Nyai Ronggeng itu lewat tatapan mata juga lewat senyuman matanya. Itu Nyai Ronggeng, terkenal dengan genit, wingit, dan angker. Kemudian yang ketiga, kodam pelet janur kuning. Pelet janur kuning sangat kuat, daya kekuatannya lewat senyuman. Kemudian kodam pelet buaya putih. Pelet buaya putih itu mahaba pengasihannya, kita suka ngelambar
atau mondar-mandir atau nyapa target di depan yang sedang berada di depan kita, yang berdiri di depan kita. Itu. Kemudian yang berikutnya Kodam Semar Mesem. Kodam Semar Mesem terkenal mahaba, yaitu lewat senyuman, eseman. Itu kita melakukan eseman ke dalam ke diri target, eseman. Kemudian yang keenam kalau tidak salah yaitu Kodam Jaran Goyang. Kodam Jaran Goyang sangat terkenal wingit keampuannya, yaitu lewat jabat tangan. Yaitu kita jabat tangan, di sana kita pakaikan ke gelang tangan kanan, kita bayangkan wajahnya di target di telapak tangan kanan, kita niatkan supaya si target luluh hatinya, supaya cinta, supaya nurut. Kita lalu ajak jabat tangan ke target, kita temui target. Kemudian yang terakhir yaitu saya sematkan juga puter giling sukmo. Saya tambahin lagi, puter giling sukmo. Puter giling sukmo ini untuk memanggil seseorang yang minggat, yang terpaling. Itu tata caranya itu gelangnya itu diwirit. Sebelumnya Anda niatkan dulu dalam hati, supaya ingat kepada saya, bila saudara kita, supaya ingat kepada ibunya, kepada anaknya, ingat rumahnya, sesuai dengan niatnya. Setelah diniatkan, disolawati, diwirid gelangnya itu. Paling bagus tengah malam dilakukan. Lakukan selama 30 menit. Yang penting ikhlas, pasrah, konsentrasi, mengingat wajahnya target, mengingat suaranya target. Diwirid sholawat yang pendek-pendek saja. Sallallahu Muhammad itu bisa. Gelang ini full power. Yang inti utama adalah kekuatan daya, adalah segala media adalah energinya atau powernya. Itu yang menunjang paling utama. Bila suatu media memang ada kodamnya tapi powernya lemah, dia akan tidak efektif bekerja, akan lemah. Jadi yang utama adalah power energi. Jadi saling keterkaitan antara kodam dan power. Tuh. Di saat kita ketemu target, upayakan niatkan dalam hati supaya si lulu hatinya cinta, apa sayang, apa nurut, apa tunduk, atau mengejar-ngejar. Sama juga kita kalau punya atasan, bisa kita syarati atasan, ajak jabat tangan, atau kita senyum tatapan mata dengan beliau, kita niatkan dalam batin, dalam hati, agar supaya luluh, agar welas kepada kita.
lakukan dengan istiqomah, ajak. Bila sesuai dengan aturan, insya Allah akan menemui perubahan dari sebelumnya. Ingat, semuanya itu berproses, bukan sulapan, bukan instan. Semua butuh waktu, proses. Kemudian saya jelaskan yaitu gelang Raja Asmara. Gelang Raja Asmara juga sama, terbuat dari kayu setigi. Raja Asmara, gelang Raja Asmara dari kayu setigi. Dibuat tidak terlalu besar gelang, jadi pas dengan pergelangan tangan, elegan. Pakai kayu setigi. Kayu setigi salah satu cirinya yaitu bila direndam di air akan tenggelam. Itu salah satu ciri dari setigi. Kemudian dijelaskan apa yang disematkan dan apa yang terdapat, juga guna manfaat dari gelang Raja Asmara. Gelang Raja Asmara ini juga terdapat kodam yang sangat terkenal di dunia tosan aji atau dunia kerejekian, yaitu Omyang Jimbe. Omyang Jimbe sangat terkenal dalam dunia tosan aji, masalah khusus di jalur kerejekian, yang masalah khusus kodam Omyang Jimbe jenis kerejekian. Kemudian itu kodam kerejekian Dewi Sri Rejeki. Ini sangat ampuh, sangat efektif menarik rejeki sebagai magnet dari kerejekian. Kemudian yang ketiga yaitu kodam Jabul Rizki, khusus di jalur kerejekian. Kodam Jabul Rizki itu yang disematkan di gelang Raja Asmara. Kemudian disisipkan masalah mahabbah, pelet, pemikat juga dimasukkan ke dalam gelang Raja Asmara selain dari kerejekian, yaitu kodam Semar Mesem. Kemudian dimasukkan juga kodam Jaran Goyang. Kemudian yang terakhir adalah Eyang Janoko. Itu ya saya jelaskan gunanya sama dengan gelang Dewa Cinta, masalah Semar Mesem, Jaran Goyang, dan Eyang Janoko. Jadi perbedaannya itu yang disisipkan, yang disematkan ke dalam masing-masing gelang. Ini gelang Dewa Cinta, gelang Dewa Cinta, mengandung power, kekuatan daya full. Bagaimana tata cara perawatannya? Yaitu bisa diwirid Saul Muhammad, Saul Muhammad, Saul Muhammad, Saul Muhammad, Saul Muhammad. Itu tambah ampuh, powernya akan bertambah berlipat ganda bila Anda merawatnya. Selain itu, apa saja perawatannya? Itu diajak ngopi bareng, itu ibaratnya
ibaratnya ini air, ini kopi, ditaruh di sampingnya. Saya nggak ngopi, ya tidak apa-apa. Tapi kopinya tidak saya minum boleh. Nanti kopi pahit, tidak pakai gula, taruh di sampingnya. Taruh di sampingnya kopi. Itu apa? Menambah kekuatan dayanya. Sama gelang raja Dewa Cinta ataupun gelang Raja Asmara. Semakin kita rawat, semakin bagus kekuatan dayanya dan semakin berguna, manfaat, faedahnya positif kepada kita. Media ini siap pakai, tidak ada pantangan, tidak ada efek samping, aman. Semakin sering digunakan sebagai media wirid, Anda akan dibuat kagum. Itu otomatis semua orang atau orang-orang yang sekitar kita akan welas. Diri kita akan memancarkan mahabbah. Bisa masalah jodoh akan cepat ketemu. Ingat, istiqomah, rajin, disiplin. Bagaimana kalau saya lupa merawat? Tidak apa-apa, kekuatan dayanya permanen, tidak akan hilang. Apa itu jaminan berhasil? Saya tidak pernah mengatakan ada jaminan berhasil. Ini adalah suatu media ikhtiar. Kalau saya menjamin gelang ini mengandung energi power dan kodam, saya menjamin. Bisa Anda lihatkan kepada keluarga atau saudara atau teman yang dipercaya mempunyai ilmu terawangan gaib. Jadi tidak ada jaminan berhasil, karena manusia tidak berhak menjamin. Itu. Biasanya banyak orang, Kang, bisa dites. Ya bisa kalau jenengan punya ilmu sampean tes, ataupun teman bawa teman tes pakai ilmunya, sak kapoke sak lumpune tes gitu, kekuatan dayanya boleh. Kalau ngetes ya gratis lah. Tes. Ini bukan media kekebalan, main tas tes. Kalau memahari sesuatu, ajak teman, saudara yang mempunyai terawangan gaib, suruh lihat medianya. Abal-abal atau kaleng-kaleng atau bagaimana. Tuh. Yang penting sering dirawat. Jangan lupa penggunaannya, yaitu dipakai di pergelangan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau tangan kiri tidak akan efektif, tidak, kurang bekerja. Bebas dibawa kemana saja, tidak ada pantangan. Kalau dibawa ke kamar kecil boleh, Kang, boleh, tidak ada pantangannya. Kang, boleh, Kang, saya kasih minyak? Boleh, minyak sembarang, minyak wangi, non alkohol. Kang, saya rawat dengan bunga atau dupa? Boleh, malah bagus, tambah menambah kekuatan. Ibaratnya kekuatan dayanya tambah, kodamnya juga lulut kepada kita, tidak ada efek samping, tidak menghalangi dalam kematian. Kang, misalnya saya pakai sholat, boleh, tambah bagus. Ya Kang, saya buat wiritan lain, oh tambah bagus. Banyak orang tanya begitu. Saya tanya balik, apa sampean sering sholat, apa sering wirid, kok tanya-tanya begitu. Ingat,
Jodoh, rezeki, mati di tangan Tuhan. Yang penting masalah jodoh, percintaan, asmara, jangan merebut milik orang lain. Masalah pacar, carilah yang jomblo. Jangan merebut milik teman, milik orang lain, atau merusak pagar rayu, atau mengambil suami atau istri orang. Itu karma akan datang. Ingat, karma itu pasti akan datang, itu akan mengambil Anda. Kang, bagaimana Kang tata caranya merasakan kekuatan daya energinya gelangnya? Boleh berdiri, gelangnya digenggam. Berdiri, fokus di genggaman tangan kanan, berpejam, niat insun merasakan kekuatan daya gelang yang ada di tangan saya. Rasakan, fokus pada pergelangan tangan kanan, kemudian dirasakan, kemudian gerakkan kanan ke kiri, pelan, dirasakan, rileks pokoknya. Habis itu gerakkan, bisa ke kanan lagi, gerakan pelan. Itu akan terasa seperti tangan kita itu ringan. Ada yang kesemutan, ada yang terasa hangat, ada yang terasa dingin, ada seperti energi yang menjalar ke dalam, naik. Ada yang terasa kebas, ada yang terasa tebal, ada yang terasa berat. Kepekaan orang berbeda-beda. Ada yang peka, ada yang tumpul, ada yang tumpul sekali. Karena seseorang itu berbeda-beda rasanya. Ya, cukup sekian konten yang saya berikan. Kita sama-sama belajar. Bila ada perkataan yang kurang enak, saya mohon maaf. Ini pembelajaran, saling belajar. Setiap orang ada kekurangannya. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.